Itu kalimat gua, lu bantu TVRI itu ibadah, tau gak lu? Hanya TV ini yang bisa menyelamatkan kebudayaan, menyelamatkan pendidikan anak-anak kita, anti hoax. Cuma TVRI, yang lain kan komersial lah. Jauh juga analisa kamu, Om ya? Nah, iyalah, memang kita tukang analisa kalau mikir ke uang kita. Uang yang kalau ada mikir ke kita. Lanjut curhat. Sudah berhasil untuk menurunkan angka riran menjadi 45%. Helmi Yahya diberhentikan. Kami tentu menyesalkan. Dewan Pengawas menolak pembelaan Helmi. Mas Helmi ini membuat perubahan yang membuat banyak orang tidak nyaman sama sekali gitu. Itu yang bikin akhirnya di Komisi 1 itu yang saya sayangkan ya. Komisi 1 cuma ngomong ini, ya udahlah akhirnya sekarang TVRI udah nggak ribut lagi. TVRI itu anggaran programnya cuma 132 miliar, harus mengisi 8.000 sekian jam. 1 jam biaya program TVRI itu tersedia hanya 16 juta. Honor soima aja nggak cukup. Dari dulu riran Pak, tapi kami berhasil mengurangi angka riran tersebut. Jadi anggaran kami setahun itu kadang-kadang cuma 2 minggu, 3 minggu TV swasta. Kami give up, tidak Pak. Kami melakukan berbagai upaya. Tujuan pembelaan saya juga berikutnya adalah menjamin agar TV publik TVRI ini harus kita pertahankan. Semua negara beradab di dunia mulai TV publik yang sangat terhormat. Kita sepakatlah ya untuk edukasi, untuk budaya, ya untuk diseminasi informasi, moral bangsa, menjaga persatuan kesatuan, kita harus bersama pertahankan TVRI. Sekali lagi gugatan saya bukan untuk saya pribadi Pak. Tapi apa yang terjadi Pak? Tanggal 17 Januari saya dipanggil, saya langsung jatuh talak, pembelaan saya ditolak, dan saya sesuai PP tidak lagi jadi dir. Aku menunjukkan, aku yakin ini benar, aku tidak nipu orang, aku tidak mencelakakan orang, aku tidak menzolimi orang, insya Allah ya Allah akan membantu. Saya ini Pak sudah bantu TVRI ketiban fitnah. Kalau kamu berbuat kebaikan, insya Allah kamu akan dibalas dengan kebaikan. Dengan sikap saya nggak mau kompromi gitu dengan permainan-permainan, TVRI yang bertahun-tahun juru kunci bisa kuangkat. Dan itu menjadi cerita yang diceritakan kemana-mana. Aku tulis jadi buku Breaking the Wall. Bagaimana saya bisa mentransformasi TVRI. Ya, dan itu aku diminta mungkin seminar lebih dari 300 kali. BPK minta, KAY minta, perusahaan swasta minta, perguruan tinggi. Bagaimana bisa Helmi Yahya memimpin pegawai negeri? Tidak gampang memimpin pegawai negeri. Bergerak dalam industri kreatif. Saya sudah menciptakan lebih dari 200 karya televisi loh. Karya saya yang paling hebat itu adalah Siapa Berani. 3.000 episode. Saya hibahkan 0 rupiah Pak. Karena saya pikir ini cocok untuk TVRI. Edukatif, bisa dipakai untuk sosialisasi Pancasila, nilai kebersamaan. Saya berutang banyak kepada negara ini. Aku cuma ngomong, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Begitu juga aku kalah pilkada 3 kali. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Itu rahasia Allah itu ya. Kita udah tahu. Dan aku tahu lah di Al-Baqarah dikatakan, apa yang kita pikir rencana kita yang terbaik belum tentu baik menurut Allah. Dan begitu sebaliknya. Apa yang kata Allah baik belum tentu menurut kita baik. Jadi sejak itu aku ikhlas. Apapun yang terjadi, aku dikatain lajulah kamu. Aku pastikan yang ngatain aku pasti syirik. Dan dia berharap aku sama seperti orang lain. Bagi-bagi money politik, no. Tidak akan pernah aku lakukan. Kau nak ngatain aku getah basa, pelit, terserah kau. Duit-duit aku kalah juga tidak ngeringam kau. Dan itu menjadi mentality. Mari kita bangun lah ya. Anak muda jangan apatis, masa depan itu adalah milik kamu. Udah cukuplah kami tua-tua yang merusak alam, merusak lingkungan, membuat sistem yang tidak karu-karuan ini. Ayo anak muda bangkit. Ya, harga itu tidak harus kalau murah laku, tidak. Dan kalimat bapak mesti kok lagi, jangan terdulu belaga, jangan besar pasak dari tiang tuh artinya tuh. Lu kalau penghasilan 10, lu spend di bawah 10. Gaya-gaya punya kredit card, akhir bulan ditagih debt kolektor. Nah, ada itu. Ada 2, habiskan 2. Ada 10, habiskan 10. Berusahalah menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk orang lain. Itu laku. Ya dengan kontenku, dengan seminarku, aku berusaha untuk bermanfaat untuk anak-anak muda. Ini kalau lahir miskin, itu memang nasib. Gua itu yang melarat. Tapi kalau orang tua masih miskin, buyar.
Bengkai tadi. Karena punya pilihan. Prejo. Saya panggil Om karena benar-benar saya anggap udah seperti Om, udah keluarga sana. Benar-benar Om Helmi ini yang berjasa dengan waktu saya mulai karir di Indonesia. Memang dari dulu saya tuh udah punya mimpi, pengen punya show di Indonesia. Nah, jadi bapak aku tuh warisannya tuh luar biasa. Jadi tidak mewarisin harta, tapi lebih dari harta. Dia mewarisin bekal hidup. Baliknya saya ke Palembang itu betul-betul paripurna. Mari kita sama-sama, saya mengawal dari politik. Karena banyak sekali keputusan, perda, undang-undang, itu hasil produk politik. Pak Helmi. Oi. Salaman dulu. Salaman dulu. Sehat, Pak? Sehat lah. Kalau sakit aku udah di sini. Kalau nanyonya masing-masing kamu ini. Aku udah berkoar-koar deh melalui ribuan konten, 5.000 konten udah aku buat supaya ini, supaya itu. Tapi kayaknya kurang bergema tuh. Kenapa? Yang membuat aturan adalah adanya di DPRD, DPR. Jadi aku minta izin, aku sekarang ingin berbuat lebih dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada kampungku, kepada kotaku, kepada provinsiku, dan kepada Indonesia. Saya wakafkan waktu saya sekarang. Ya, karena sejatinya saya udah lebih dari cukup hidup saya. Udah harus bersyukur. Apalagi ngelihat dulu makan satu ayam goreng aja udah mewah luar biasa. Dan saya sekarang seperti ini, waktunya saya mengembalikan. Ya, jadi itu saja. Anak muda, ayo rebut masa depan. Ya, karena masa depan negeri ini adalah milik anak-anak muda. Dan saya adalah sebagai senior yang menjadi mentor, menjadi guru, menjadi pembina. Itu saja.